Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bumi kita terancam bahaya di fase C kelas 6. Jadi, di sini saya adalah dari kelompok 12 yang penyusunnya yang bernama Atia Husni Hilalia dengan NIM akhir 207. Jadi, bahan ajar pendidikan lingkungan hidup untuk siswa madrasah ibtidaiyah yaitu menggunakan kurikulum Merdeka dan Kemendikbudristek. Jadi covernya itu seperti ini. Jadi kita itu mengajarkan kepada murid kelas 6 untuk mencintai bumi kita yang sekarang ini sudah akan terancam bahaya. Dan di cover ini kita menggambarkan sisi dari bumi yang baik dan bumi yang sudah tercemar. Selanjutnya di sini itu ada kata pengantar, yaitu penyusun itu membuat kata pengantarnya yang berisikan yaitu puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat karunia sehingga bahan ajar ini dapat disusun dengan baik. Dan kata pengantar ini ditujukan oleh penyusun bahwa bahan ajar ini masih memiliki kekurangan. Jadi oleh karena itu kritik dan saran yang membangun itu sangat diharapkan demi perbaikan bahan ajar ini di masa mendatang. Terus bahan ajar ini dibuat karena ada tugas dari Bapak dosen. Terus kita membuat ini agar anak-anak itu bisa membantu memahami berbagai perubahan kondisi alam yang terjadi di sekitar kita serta dampak bagi kehidupan sehari-hari di mereka. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat lebih peduli dan menjaga lingkungan alam di sekitarnya. Jadi, semoga bahan ajar ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menumbuhkan sikap cinta lingkungan pada peserta didik. Dan di sini di slide ketiga itu ada daftar isi. Jadi daftar isinya itu ada kata pengantar, revisi dan isi, CP dan ATP, topik A yaitu pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan, topik B yaitu ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia, topik C yaitu kita bisa menjadi penyelamat bumi, dan ada praproyek, peta konsep, uji pemahaman, dan daftar pustaka pastinya. Selanjutnya itu ada capaian pembelajarannya itu peserta didik memahami hubungan antara aktivitas manusia dengan kondisi lingkungan. Peserta didik mengidentifikasi berbagai masalah lingkungan antara akibat perbuatan manusia serta menunjukkan perilaku peduli lingkungan melalui berbagai tindakan sederhana untuk menjaga kelestarian bumi. Terus ada tujuan pembelajaran atau TP, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan akibat aktivitas manusia, dan peserta didik mampu menganalisis dampak kerusakan lingkungan bagi kehidupan. Dan peserta didik mampu menjelaskan cara menjaga dan melestarikan lingkungan, dan peserta didik mampu menerapkan tindakan sederhana sebagai penyelamat bumi. Topik A yaitu kita menjelaskan tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dan di sini ada pertanyaan esensial yaitu bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan, dan yang kedua itu apa dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, dan yang ketiga itu mengapa manusia harus menjaga bumi. Dan di situ kita kasihkan gambar yaitu tentang satu aktivitas manusia dengan percakapan dialog. Jadi peserta didik akan membaca dialog itu agar mereka itu tertarik bahwasannya ada apa sih topik A ini, maka mereka akan membaca dan memahami dari topik A ini sendiri. Dan di sini materinya itu kita terangkan sedikit tentang lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupan mereka. Kondisi lingkungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Jika dilakukan dengan bijaksana, aktivitas manusia dapat menjaga kelestarian alam sebaiknya jika dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Lalu di situ ada foto tentang aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan.
yang ada yang bercocok tanam atau menanam kembali, dan ada yang memperlihatkan gambar bumi itu terancam bahaya atau buminya itu akan terdampak banjir dan banyak pohon-pohon yang ditebang. Dan di slide ke-6 ini kita mengajarkan tentang topik A yang tadi, tentang materi-materinya itu bisa dibaca sendiri oleh peserta didik. Dan kita akan menambahkan kalau ada yang kurang atau peserta didik kurang paham. Nanti kita akan menjelaskan secara terperinci terhadap kepada peserta didik. Di slide ke-7 ini peserta didik itu kita perlu untuk mencari tahu tentang dampak aktivitas manusia itu ada di 6. Jadinya nanti kita akan mengajak peserta didik ke lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar rumah. Apakah lingkungan tersebut itu masih asri, bersih, dan tidak terdampak sampah yang berserakan. Jadi nanti peserta didik itu akan dilakukan penanaman pohon, terus membuang sampah pada tempatnya, dan diskusi bersama teman-temannya. Terus nanti peserta didik itu akan disuruh untuk membuat 2 contoh aktivitas manusia yang memberikan dampak positif. Lalu 2 contoh dampak negatifnya juga. Jadi ceritakan hasil pengamatan dan diskusi di depan kelas nantinya. Lalu di slide ke-9 ini ada gambar tentang mari kita menjaga bumi atau menjaga alam. Jadi manusia atau peserta didik itu disuruh untuk menjaga alam karena alam menyediakan berbagai kebutuhan penting bagi kehidupan seperti udara bersih, air, makanan, dan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Lalu peserta didik akan ada tugas yaitu mencari tahu kembali. Mungkin ada 6 sampai 7 soal. 7. Lalu di slide ke-11 itu ada soal lakukan bersama, yaitu dengan kita akan membuat kelompok dan ceritakan kepada teman-teman di kelompok lain tentang aktivitas manusia yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar, baik yang berdampak positif maupun negatif. Lalu kita jelaskan menurut pendapat kalian menjawab mengapa aktivitas seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan seperti itu sangat penting bagi kehidupan. Dan ceritakan dampak yang dapat terjadi jika manusia membuang sampah sembarangan atau menebang pohon secara berlebihan. Berikan tanggapan terhadap cerita teman dari kelompok lain dengan sopan dan percaya diri. Lalu di sini ada topik B, yaitu ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Yang pertama yaitu pertanyaan esensial. Itu apa saja permasalahan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia dan bagaimana aktivitas manusia dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mencegah dan mengatasi permasalahan lingkungan sejak dini. Dan di sini ada gambar-gambar ragam permasalahan lingkungan. Dan di sini ada ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia yang merupakan berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi karena aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan tersebut meliputi pencemaran air akibat pembuangan sampah dan limbah, pencemaran udara dari asap kendaraan dan pabrik, penebangan hutan secara berlebihan, serta penumpukan sampah plastik yang sulit terurai. Jadi permasalahan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia itu adalah kerusakan atau gangguan yang terjadi pada lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.
Dan ada pun beberapa masalah lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia, yaitu pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika sungai, danau, atau laut terancam oleh sampah dan limbah. Air yang tercemar menjadi kotor, berbau, dan tidak layak digunakan. Selain itu, pencemaran air dapat menyebabkan kematian ikan dan makhluk hidup lainnya. Dan yang kedua yaitu pencemaran udara. Terjadi akibat asap kendaraan bermotor, pabrik, serta pembakaran sampah. Dan yang ketiga itu penebangan hutan secara liar atau berlebihan. Penebangan hutan secara berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pohon yang berfungsi menyerap air, hujan, dan menghasilkan oksigen. Akibatnya, lingkungan menjadi lebih panas, resiko banjir dan tanah longsor meningkatkan serta banyak hewan kehilangan habitatnya. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan penghijauan dan menggunakan sumber daya hutan secara bijaksana. Dan yang keempat itu adalah pemanasan global. Pemanasan global itu merupakan peningkatan sumber bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan penebangan hutan. Dampaknya antara lain yaitu perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, dan meningkatkan resiko bencana alam. Oleh karena itu, manusia perlu menghemat energi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Dan di sini itu ada kosakata baru, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, limbah, habitat, dan pemanasan global. Di situ sudah kita jelaskan dari kosakata baru tersebut. Lalu di sini ada, mari kita cari tahu, yaitu kita guru akan membuat kelompok yang terdiri atas 3 sampai 4 anak dan kita suruh untuk membuat tabel pengisian tugas, yaitu permasalahan lingkungan, penyebab dan dampak yang terjadi. Nanti itu ada soal-soal, murid-murid bisa membacanya sendiri dari diskusi dengan kelompok kalian. Terus amatilah, tulislah hasil pengamatan dan diskusikan bersama kelompok kalian cara sederhana yang dapat dilakukan dan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Lalu di sini kita menjelaskan lagi tentang aktivitas manusia menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu bisa kita contohkan dengan penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, pencemaran air, dan pembakaran hutan. Penebangan pohon secara berlebih dapat menyebabkan lingkungan menjadi gersang, suhu udara meningkat, serta meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Karena berkurangnya kemampuan tanah menyerap air, selain itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan dan mencemari lingkungan dapat menyebabkan aliran air menyebabkan banjir serta membahayakan makhluk hidup yang bergantung pada sumber tersebut. Oleh karena itu, manusia harus menjaga lingkungan dengan menanam pohon, membuang sampah dan pada tempatnya, serta menjaga kebersihan agar lingkungan tetap sehat, bersih, dan nyaman untuk ditinggali. Lalu di sini ada kosakata baru lagi, lalu ada tugas untuk mencari tahu mengenai aktivitas manusia yang merusak dan mencemari lingkungan. Lalu ada tugas lakukan bersama, yaitu misi detektif lingkungan. Dari misi tersebut, guru akan membagi siswa itu menjadi kelompok kecil. Setiap kelompok akan mengikuti permainan edukatif tentang aktivitas manusia. Terus guru akan menunjukkan gambar kata atau situasi tertentu dan guru menunjuk setiap kelompok harus menentukan apakah kegiatan tersebut termasuk tindakan yang merusak lingkungan atau menjaga lingkungan, dan kelompok yang menjawab dengan benar akan memperoleh poin. Dan yang ke-6 itu setelah permainan selesai, setiap kelompok menyampaikan pelajarannya. Lalu kita lanjutkan dengan mari merefleksikan, yaitu kita akan memberikan centang pada kolom
question yang sesuai, yaitu apakah kamu sudah memahami penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia? Semisal itu pertanyaan refleksinya itu membuat sedih, maka kita akan centang yang emoticon yang sedih. Lalu untuk topik C, ini akan dijelaskan oleh penyusun kedua, yaitu Siti Dorotul Faridah. Lalu di sini ada peta konsep, yaitu peta konsep ceria kita bumi. Jadi di sini kita buatkan peta konsep untuk bumi kita jaga bersama, yaitu ada solusinya nyata 3R, kita bisa jadi heroik, kerusakan hutan, masalah di bumi kita, dan masih banyak lagi di peta konsep tersebut agar bisa dipahami oleh peserta didik. Kita buat peta konsep yang agar tertarik dari gambar-gambar ini. Lalu di sini ada uji pemahaman, yaitu pilihan ganda. Dan di slide ke-33 itu ada uraian dari materi bumi kita terancam bahaya. Dan yang terakhir itu ada daftar pustaka, yaitu kita ambil dari Pemerintahan Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terus IPAS fase C Kurikulum Merdeka, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebutuhan Republik Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.